Pernah nggak sih kalian perhatiin fenomena aneh yang lagi kejadian tepat di depan mata kita sekarang? Selamat datang di sesi bedah materi kali ini, di mana kita bakal langsung ngebahas sebuah kontradiksi ekonomi yang jujur aja agak gila. Kalian mungkin udah ngerasain sendiri atau bahkan jadi pelakunya tanpa sadar. Jadi gini, daya beli masyarakat tuh lagi benar-benar tertekan, dompet lagi pada tipis, tapi kok tempat hiburan dan gaya hidup malah makin meledak. Aneh kan? Coba deh dengar angka ini, 461.991. Itu adalah jumlah kedai kopi atau coffee shop yang beroperasi di Indonesia per November 2025. Angka sebesar ini secara resmi bikin Indonesia jadi negara nomor 1 di dunia dengan jumlah kedai kopi terbanyak. Kita ngalahin Tiongkok, Amerika, bahkan Vietnam loh. Industri kopi kita tuh benar-benar lagi ada di puncaknya. Tapi, nah ini lucunya. Di satu sisi kita punya pasar kopi raksasa senilai 11,58 miliar dolar Amerika yang lagi booming banget. Di sisi lain, indikator ekonomi makro kita tuh lagi nyala merah semua. Rupiah melemah sampai nyentuh 17.700 per dolar. Dan investor asing narik modal alias aksi jual bersih sampai nyaris 49 triliun rupiah. Ini kan sinyal jelas banget kalau ekonomi lagi nggak baik-baik aja kan? Jadi, ini bawa kita ke satu pertanyaan detektif yang bakal jadi fokus kita hari ini. Gimana ceritanya sebuah ekonomi yang lagi kembang kempis justru bisa ngidupin hampir 1,5 juta cafe shop yang terus jamuran di mana-mana? Logikanya gini deh, kalau orang lagi bokek, harusnya mall dan cafe premium sepi dong. Tapi kenyataannya, penuh sesak tiap akhir pekan. Sebenarnya ini tuh bukan kontradiksi yang nggak masuk akal. Yang lagi kita lihat ini murni sebuah adaptasi psikologis yang super menarik. Pas tekanan ekonomi makin kerasa, entah harga sembako yang naik atau kerjaan yang makin nggak pasti, kita sebagai konsumen tuh malah secara proaktif nyari hadiah-hadiah kecil buat ngehibur diri kita sendiri. Bagian 1. The Lipstick Effect, mengungkap dorongan psikologis di balik belanja kecil. Secara akademis, fenomena ini disebut lipstick effect. Ini kondisi di mana orang-orang nahan diri buat beli aset besar kayak rumah atau mobil pas masa sulit, tapi mereka tetap nyari kebahagiaan instan lewat kemewahan kecil yang harganya masih masuk akal. Istilah ini pertama kali dibikin sama Leonard Lauder, bosnya Estee Lauder. Dia nyadar ada hal aneh abis tragedi 9/11 tahun 2001 pas ekonomi Amerika lagi hancur-hancurnya. Bukannya turun, penjualan lipstik di perusahaannya malah melonjak tajam sampai 11%. Karena orang gak mampu beli rumah, ya udah mereka beli lipstik aja biar perasaannya lebih mendingan. Dan tahu nggak, pola psikologis ini tuh selalu berulang. Ingat pas pandemi COVID tahun 2020, pas orang pada pakai masker dan penjualan lipstik anjlok, gantian skincare yang meroket tajam. Terus di masa sekarang, kita lihat pergeseran bentuknya. Daripada pusing mikirin liburan impian seharga 5 juta rupiah yang makin nggak kekejar, kita lebih milih beli es kopi susu specialty harga 35.000 rupiah. Sensasi treat yourself alias manjain dirinya tuh dapat, tapi harganya jauh lebih aman buat kantong yang lagi tipis. Biar makin yakin, kita bedah data dari LPM-FEBU ini. Lihat trennya deh. Pengeluaran buat barang tahan lama kayak elektronik itu anjlok dari 2,89% jadi 1,95%. Beli baju atau sepatu turun juga. Tapi coba perhatiin kategori jasa perawatan pribadi, hal-hal yang bikin kita merasa good looking dan nyaman, wow, melonjak tajam dari 3,56% jadi 8,71%. Ini bukti nyata kalau kelakuan kita dalam belanja emang udah geser jauh. Yusuf Randy Manilet, ekonom dari Kore Indonesia, ngerangkum hal ini dengan pas banget. Katanya, prioritas kita emang berubah saat ekonomi lagi susah. Jadi buat para ekonom, kafe yang penuh sesek atau antrian panjang di mall itu justru bukan pertanda kalau ekonomi kita lagi super kuat. Kebalikannya, keramaian itu dibaca sebagai alarm kecil, sebuah tanda kalau daya beli lagi tercekik, dan orang-orang butuh pelarian emosional yang murah meriah. Kita masuk ke bagian 2, dopamin dan blind box, psikologi di balik ledakan kemewahan kecil. Nah, ini dia nih yang namanya dopamin loop atau siklus dopamin. Pernah ngerasa kecanduan beli blind box? Kenapa coba? Iya karena ada misteri di dalamnya. Cara kerjanya tuh mirip banget sama main mesin slot. Kita nggak cuma dapat dopamin pas beli barangnya aja, tapi kita dapat lonjakan dopamin kedua pas nungguin dan akhirnya ngebuka kotak itu. Otak kita langsung dibanjiri hormon kebahagiaan instan yang benar-benar memabukkan. Apalagi pas hidup lagi berasa berat-beratnya. Terus ada satu trik psikologis lagi yang main di sini, namanya anchoring effect atau efek jangkar. Kotak mainan misteri harga Rp150.000 itu mendadak rasa murah banget pas otak kita tanpa sadar ngebandinginnya sama barang mewah beneran, kayak tas branded seharga 5 juta rupiah. Belum lagi gempuran video unboxing yang seliweran di FYP TikTok kita. Itu bikin sinyal sosial dan FOMO akut. Kita ngerasa seolah-olah beli mainan kecil ini adalah tiket paling murah buat tetap dibilang gaul.
Hasil dari psikologi ini benar-benar gila. 185%. Ini adalah lonjakan pendapatan Popmart di tahun 2025. Pendapatan mereka sampai nembus 5,38 miliar dolar Amerika. Ya ampun, itu sekitar 86 triliun rupiah loh. Pertumbuhan gila-gilaan di tengah ekonomi lesu ini disetir murni sama konsumen yang ngejar dopamin cepat dan ilusi bahwa mereka pegang kendali. Pas kita ngerasa nggak bisa ngontrol ekonomi global, setidaknya kita ngerasa bisa ngontrol kebahagiaan kita dengan beli sekotak mainan. Lanjut ke bagian 3, jebakan kemewahan kecil. Saat penghargaan diri menjadi ancaman finansial. Sekarang ayo kita hitung-hitungan bentar. Karena efek compounding atau bunga berbunga dari kebiasaan kecil ini lumayan brutal. Anggaplah kalian ngeluarin Rp30.000 tiap hari buat es kopi susu. Kelihatannya sepele kan? Cuma Rp30.000. Tapi dalam setahun, itu numpuk jadi Rp10,8 juta. Dalam 10 tahun, uang kopi kalian nembus Rp108 juta. Padahal kalau dana yang sama kalian investasikan dengan untung 10% aja setahun, kalian tuh lagi buang potensi aset senilai lebih dari Rp180 juta. Kebiasaan kecil yang niatnya buat self-reward, ternyata diam-diam ngerampok masa depan finansial kalian sendiri. Dan ini statistik yang paling bikin merinding dari seluruh penelusuran kita. Menurut data OJK, masyarakat Indonesia sekarang lagi nanggung beban utang pinjol sebesar Rp96,62 triliun. 96 triliun. Dan coba tebak, porsi terbesarnya buat apa? 80,6% dari utang itu murni dipakai buat konsumsi. Bukan buat modal bisnis, bukan bayar sekolah, tapi buat gaya hidup dan ngopi-ngopi tadi. Nah, disinilah fitur PayLater jadi masalah utama. Pas uang cash lagi habis, PayLater ngasih jalan pintas buat tetap bisa beli kemewahan kecil itu. Tapi ingat, suku bunganya itu bisa 24-36% setahun. Niat awal self-reward yang polos berubah jadi jerat utang yang nyekik leher. Apalagi kalau tabungan darurat kalian lagi kosong lompong. Kalian tuh literally lagi menggadaikan masa depan cuma demi setetes dopamin hari ini. Bagian 4. Menghargai diri sendiri secara bertanggung jawab. 5 langkah melindungi keuangan kita. Terus solusinya gimana dong? Tenang, ada 5 langkah praktis yang bisa langsung diterapin. Pertama, coba deh hitung beneran berapa pengeluaran bulanan buat hal-hal kecil ini. Kedua, nggak perlu dihapus total kok. Cukup jatah maksimal 5-10% aja dari gaji buat budget senang-senang. Ketiga, hati-hati sama dorongan impulsif blind box yang emang dirancang bikin candu. Keempat, mulai kreatif dikit. Ganti ngopi premium di kafe sama kopi seduh di rumah rasanya bisa kok disimulasikan dengan harga yang jauh lebih murah. Dan yang kelima, mulai biasain ngalihin nominal receh, kayak harga segelas kopi tadi, langsung ke reksadana atau tabungan emas harian kalian. Intinya gini, menikmati kemewahan kecil itu sama sekali bukan dosa finansial. Itu manusiawi banget, apalagi zaman sekarang lagi serba nggak pasti. Lipstick effect ini justru ngebantu kita tetap waras. Tapi kuncinya satu, lakuin secara sadar. Jangan sampai pelarian emosional sesaat ini ngebunuh mimpi finansial jangka panjang kalian. Dan please, jangan pernah biayain hiburan-hiburan kecil ini pakai utang pinjol atau PayLater berbunga tinggi. Sebagai penutup dari bedah materi kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan simpel tapi ngena banget. Saya harap pertanyaan ini bakal terus kepiang di otak kalian tiap kali mau nge-scan QR Eyes atau mencet tombol bayar. Coba tanya ke diri sendiri jujur-jujuran, apakah aku ini lagi beli kebahagiaan atau sebenarnya aku lagi beli utang? Terima kasih udah ngikutin sampai habis, tetaplah kritis, kelola uang kalian dengan cerdas, dan sampai jumpa di penelusuran kita berikutnya.